Tuhan semua dalam keadaan baik, dan Tante bersama Thea di sini juga dalam keadaan baik semuanya. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk beribadah? Puji Tuhan. Mari Tante undang semuanya menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sampai detik ini boleh kami rasakan. Tuhan tolong memberkati kami, terlebih anak-anakmu dimanapun mereka berada, untuk kami mau beribadah Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, sehingga tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini sudah bulan Desember. Kita sudah persiapan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu, Tante undang semuanya menyanyi ya. Kalau perlu bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Tuhan saat ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya kita akan menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Semua
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan sukacita yang melimpah melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh jatuh di hati kami yang paling subur dan boleh berbuah-buah Tuhan. Terima kasih dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Selamat bertemu lagi, berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu secara online ya. Walaupun secara online tetapi kita tidak ketinggalan berita atau firman Allah yang kita dengarkan melalui HP kita masing-masing. Baik, adik-adik sekarang sudah memasuki tahun Desember, bulan Desember ya. Nah, kalau sudah di bulan Desember ini, bulan Desember berarti kita ingat bahwa bulan Desember itu adalah bulan di mana kita akan mempersiapkan diri merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu khotbahnya Om Roy pada hari ini karena di bulan Desember yaitu tentang kelahiran Yesus. Ayat Alkitab di dalam Injil Matius pasal 1 mulai ayat yang ke-18 ya sampai ke-25 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita tentang Natal dan subtema yang Om Roy ambil adalah bagaimana kita mempersiapkan atau menyambut kelahiran Yesus Kristus itu di dalam dunia ini. Ada satu contoh di dalam Alkitab, kalau di dalam Lukas 2 ayat 30 berkata begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini adalah merupakan perkataan daripada seorang yang bernama Simeon ya. Jadi Simeon dia benar-benar menikmati dan dia sebelum dia pergi maka Simeon melihat juru selamat atau Yesus yang lahir pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ada dua hal yang Om Roy ingin sampaikan kepada kita semua, terutama adik-adik yang ada di rumah yang sedang melihat akan tayangan ini. Yang pertama adalah tanda orang yang siap dan menyambut Yesus di dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama adalah dia harus memiliki satu kepastian tentang keselamatan. Ya, jadi adik-adik kan sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Dulu sebelum masa pandemi sering ke gereja, pasti sudah banyak mendengar tentang firman Allah, mendengar tentang Yesus, siapakah Yesus itu, kenapa Yesus harus datang di dalam dunia,
untuk apa ia dilahirkan, dan masih banyak cerita lainnya. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan Om Roy pasti yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah saat ini ketika ditanyain kenapa Yesus lahir, pasti bisa memberikan satu jawaban. Ya, karena Yesus itu adalah juru selamat. Dia penebus, dia penolong umat manusia. Tapi kali ini pertanyaan yang berbeda yang Om ingin sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyambut akan kelahiran daripada Yesus itu. Ada orang mengatakan, oh saya akan menyambut dengan beli pakaian baru. Oh saya akan menyambut dengan membeli hadiah. Saya akan menyambut dengan saya akan hidup lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, apapun jawaban itu adalah jawaban yang benar. Tapi yang paling utama adalah ketika kita menyambut Yesus atau menyambut Tuhan, kita harus memiliki satu kepastian bahwa ketika Yesus lahir dan ketika Yesus ada dalam dunia ini, kita harus pastikan bahwa adik-adik sudah memiliki keselamatan, mengenal Dia secara pribadi, sehingga yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya di dalam hidup saya. Nah itu ya, itu tidak boleh kita lupakan. Lukas 2 ayat 29 sampai 30 berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, adik-adik, ini perkataan daripada Simon. Sebelum dia pergi, ya dia sudah melihat juru selamat. Dan Simon memastikan ketika Yesus lahir, dia memastikan bahwa dia sudah selamat. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan ia keselamatan. Ya, oleh sebab itu di dalam kita memelihara keselamatan berarti kita harus hidup benar, kita harus hidup berkenan, kita harus hidup taat, kita harus hidup setia kepada Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang hidup benar atau tanda-tanda orang yang siap untuk menyambut kelahiran daripada Yesus. Yang kedua atau yang terakhir, selain daripada kita harus memastikan bahwa kita harus memiliki kepastian keselamatan, adik-adik, maka yang kedua adalah kelahiran Yesus. Kita harus menyambut dengan penuh pengharapan yang besar. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kalau Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilambungkan sampai ke belakang tabir. Nah, adik-adik, pengharapan kita adalah sudah tentunya kita ingin bersama-sama dengan Tuhan, dengan adanya keselamatan yang kita jaga di dalam hidup ini, maka kita akan hidup memuliakan akan Tuhan kita. Sebab itu adik-adik di rumah, mari tetap percaya di masa-masa yang sulit ini, adik-adik dan Om Roy dan sekeluarga dan mama papa, kita sudah ada dalam Tuhan dan kita memiliki pengharapan yang indah, yang mulia di dalam Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh memberkati kami dalam kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut akan kelahiran-Mu, supaya kami tetap sudah memiliki kepastian dalam keselamatan. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalannya adik-adik diambil di dalam
Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-30 yang berbunyi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.